Wah, Kak Bunga. Oh, udah belum? Belum, sabar semua. Udah? Ya, kagak suara apa itu? Kak Bunga, gimana hari ini menjalani pemeriksaan? Hari ini hari pertama aku jalani pemeriksaan bersama dengan saksi. Oke, hari ini aku menjalankan pemeriksaan hari pertama. Saya selaku korban dan juga beberapa saksi, yaitu staf-staf kantor saya dan orang saya. Udah berapa pertanyaan mungkin dan seputar apa aja pertanyaan? Masih standar aja sih, kayak kronologisnya, terus awal pertemuan dengan terlapor, terus bagaimana awal investasi, dimulainya awal-awal investasi kayak gitu. Kak Bunga, kemarin kan nanya ke Pak Humas soal laporan uang yang dirugikan kan, klaimnya Pak Ade sendiri bilang 6,2 miliar, tapi kan Kak Bunga bilang hampir 15 miliar ya. Jadi itu sebenarnya yang dilaporkan ke polisi itu 6,2 miliar uangnya Kak Bunga atau beserta sama sang suami yang 6,5 itu Kak Bunga? Jadi kemarin itu memang aku adain press con itu untuk menjelaskan keseluruhan ya. Jadi uang 15 miliar itu adalah uang gabungan. Sekali lagi digarisbawahi adalah uang gabungan itu antara uang pribadi saya, uang dua perusahaan saya yaitu PT Bunga Cipta Mandiri dan CV Bunga Kreatif Studio, dan juga uang pribadi suami saya. Nah, pada hari ini yang saya laporkan itu masih satu kasus, yaitu ketiga perusahaan saya, ketiga uang pribadi saya dulu nih, pribadi, CV, dan PT saya. Kalau uang suami saya itu menyusul. Berarti akan ada laporan selanjutnya ya Kak Bunga ya? Iya, kemungkinan akan ada laporan selanjutnya ya Bu ya. Kak, ini kan udah ada 2 nama yang dilaporkan ya. Udah ada belum sih tindak polisi mungkin mencekal terlapor yang di Bali atau seperti apa? Karena ini gimana ya? Jadi memang saat ini pemeriksaannya tidak hanya keterangan saksi, ya, saksi korban Ibu Bunga, tapi juga ada pemeriksaan bukti-bukti, ya. Jadi nanti bukti yang kita sampaikan hari ini akan diperiksa lagi. Nah, kemudian dari situ akan ada pemanggilan untuk terlapor. Saksi Buktinya berupa transferan, terus juga kontrak kerjasama. Komunikasi sama terlapor sendiri terakhir kapan Kak Bunga? 2 minggu yang lalu. Awal Agustus. Karena di awal Agustus itu kita masih ada mediasi lah, kekeluargaan juga. Tanggal 8 Agustus 2024 itu kita panggil terlapor untuk datang ke kantor suami saya, mau tahu nih kayak apa solusi terbaiknya gitu. Tapi setelah itu kita juga kirimkan somasi juga, gak ada tanggapan sampai hari ini. Terus kontak sampai hari ini sampai Pas dipanggil nggak datang atau seperti apa? Datang ya. Dia datang, kita mediasi, terus kemudian yang bersangkutan juga memberikan keterangan atau pernyataan bahwa bersalah, ya, sudah menyalahgunakan itu benar. Kemudian ada janji-janji ataupun jalan keluar yang ditawarkan gitu, supaya tidak dilanjutkan ke proses hukum. Tapi ya seperti lagu ya, janji-janji tinggal janji, akhirnya kita tungguin. Nggak ada juga ya Ibu ya, akhirnya kita berinisiatif untuk memberikan somasi dan juga jangka waktu sudah kita lakukan, tidak ada balasan. Kemudian maka upaya hukum ini adalah upaya hukum yang memang harus kita lakukan gitu loh, untuk mencegah korban-korban yang mungkin akan menerima kerugian yang sama. saksi hari ini dari siapa? Saksinya tuh ada 3, itu dari 2 staf saya. Satu lagi itu staf saya juga di di perusahaan catering saya, tapi dia juga merangkap menjadi asisten pribadinya terlapor waktu itu. Jadi kurang lebih dia yang mengetahui kontrak-kontraknya, yang ngebuat kontraknya kayak gitu. Maksudnya masih diperiksa atau? Masih tadi bareng-bareng sama dia. Iya, baru bersama maraton bareng. Masih lanjut. Ini dengan adanya lapor ini, keinginan Kak Bunga tuh ingin kerugiannya dibalikin atau dianya masuk polisi dia agak dipidana? Harapan saya sih uang saya bisa kembali ya Mbak, itu kan bukan uang kecil gitu, apalagi uang itu benar-benar hasil jerih payah saya sendiri selama saya kerja di dunia entertain ya gitu. Kalau banyak mungkin komentar-komentar kok duit
saya banyak banget gitu, 15 miliar tuh duit dari mana gitu. Banyak aja ya netizen tuh yang nanya-nanya kayak gitu. Cuma ya saya kan syuting tuh kan bukan dari sekarang-sekarang, saya udah dari 13 tahun saya syuting gitu. Jadi uang itu udah terkumpul sejak lama, terus ditambah lagi saya ada bisnis-bisnis yang real, yang memang bisnis saya tuh terlihat gitu, ada visitatornya, produknya. Jadi saya rasa kalau saya punya uang 15 miliar itu bukan seperti saya tadi disampaikan juga bahwa itu adalah duit gabungan kan, total keseluruhan kerugian saya dan suami saya. Jadi harapan besar saya ya uangnya bisa kembali, cuma balik lagi nanti proses hukumnya seperti apa, mudah-mudahan pihak polisian bisa membantu saya untuk bisa mengembalikan uang saya dan pelakunya juga bisa dihukum seberat-beratnya. Kak, anak-anak udah pada gede-gede kan, udah memahami kondisi bundanya seperti apa. Support dari anak ke Kak Bunga sendiri seperti apa mungkin? Kalau bahas anak kan bisa lewat ya. Gimana ya? Kalau yang gede sih udah cukup ngerti sih. Oh ya, karena udah main sosmed juga gitu. Udah banyak pertanyaan juga dari temen-temennya. Aku memang belakangan baru beberapa hari ini ya setelah aku posting di sosmed itu baru banget kayak jujur sama anak-anak apa yang terjadi sama aku gitu. Yang gede cukup ngerti, yang kecil ya masih apa ya, masih kayak berusaha untuk nenangin saya sih Mbak. Karena ya aduh gimana ya, waduh bahasa anak susah banget sih, kayak ya karena uang yang digunakan itu memang juga uang yang memang saya alokasikan untuk pendidikan anak sih. Apa mungkin kayak udah Mi ikhlasin aja, Mami kembali bangkit kayak gitu, apa gimana omongan anak ke Kak Bunga? Ya pasti kayak mereka bilang nanti kayak kerja lagi, lebih ke suami sih yang kasih support itu. Suami tuh bener-bener gak pernah dari awal kejadian tuh saya mengakui bahwa uang itu saya gunakan untuk investasi. Suamiku tuh bener-bener gak pernah marah Mbak, gak pernah kayak mencoba untuk menekan saya atau gimana. Beliau tuh bener-bener ngerti banget posisi saya tuh tertekan karena uang suami saya juga saya gunakan gitu. Terus lebih ke support system banget, kayak Bu Ratna ini ada salah satu tim lawyer suami saya juga. Memang suami saya set up untuk bisa bantu saya walaupun dia nggak muncul di media gitu, karena memang dia bukan orang depan layar ya, bukan public figure juga. Jadi supportnya dari belakang sih. Kak, mungkin dengan musibah ini sejauh apa sih merubah hidup kamu misalkan dari keseharian? Mungkin ada nggak Kak sejauh Banyak memang mungkin jadi saya introspeksi diri juga ya. Setiap musibah itu kan pasti ada hikmahnya ya, mungkin lebih religius juga sekarang, berdoa, terus mungkin lebih belajar lagi bagaimana bisa menilai orang, yang artinya mungkin kalau orang terlalu baik banget ya mungkin bukannya jadi suzon ya, jadi kayak pasti sesuatu, saya nggak tahu, saya percaya banget bahwa masih ada orang baik di dunia ini, tapi ya mungkin kita lebih aware aja sekarang, lebih waspada, terus lebih dekat hubungannya juga ke anak, ya emang dekat banget sama anak, cuma mungkin kayak lebih kita sama-sama berdoa bareng-bareng kayak akhirnya mengubah apa ya namanya, maksudnya kayak budget atau kebutuhan hidup kebutuhan hari ini juga mengaruh juga nggak mungkin ke keuangan dari ya pasti ya. Mungkin kalau dilihat kan ya background suami saya lagi-lagi selalu ya netizen tuh selalu kayak oh iya kan suaminya kaya, kan kamu orang kaya. Tuh orang kaya atau orang manapun lah kalau kehilangan uang senilai 15 miliar tuh gimana sih rasanya gitu. Jadi jangan kasih pertanyaan atau tolong banget gitu, jangan kasih apa komentar kayak gitu tuh bener-bener bikin saya makin drop banget gitu, karena uang itu tuh kita tidak mengambil dari uang negara, kita tidak mencuri uang negara. Makanya saya berani melaporkan itu ke Polda Metro Jaya, karena uang yang saya hasilkan atau uang yang lenyap itu adalah uang yang benar-benar saya cari dengan jerih payah sendiri gitu. Saya mungkin akan malu ketika uang itu memang saya nyuri dari negara gitu, ambil hak rakyat mungkin itu ya. Tapi karena ini uang hasil jerih payah sendiri, saya dengan PD-nya saya berani untuk datang melaporkan kasus ini. Kalau dibilang sekarang minim budget, pastilah, namanya orang pasti ada cicilan, terus bayaran sekolah kan, apalagi semua juga tahu, yang punya anak mungkin tahu ya kalau uang sekolah itu nggak murah. Terus jadi keperluan pribadi yang mungkin yang nggak perlu ya udah saya kapok. Jadi kapok investasi sama orang tuh. Kapok banget Mbak, kayaknya trauma banget, mungkin jadi lebih teliti. Karena emang saya kasus tipu ini sebenarnya mungkin bukan baru pertama ya. Jadi beberapa tahun lalu saya juga pernah kena kasus juga sama partner kerja saya, tapi
saya nggak up karena nilainya lagi-lagi mungkin nggak sebesar ini, tapi jadi masih bisa kita obrol kekeluargaan gitu, selesaikan. Mungkin kali ini saya benar-benar speak up karena korbannya tuh banyak banget, bukan saya doang gitu. Di Bali maupun Jakarta tuh korbannya banyak, dan saya berharap dengan laporan saya ini tuh benar-benar pelakunya bisa ditangkap dan saya bisa mewakilkan mungkin suara-suara korban yang nggak bisa melapor gitu. Korbannya ada berapa sih Kak total korbannya sendiri? Jadi salah satu modus operandinya adalah kerjasama dengan bunga itu juga dijadikan framing untuk menawarkan perjanjian kepada korban lain gitu. Jadi ini loh Bu Bunga ikut nih juga sama saya gitu. Jadi Bu Bunga juga diteror oleh korban-korban lainnya gitu, bahwa yang juga meminta Bu Bunga untuk membayar kerugiannya gitu. Jadi nama Bu Bunga dijual pada korban-korban lain. Oh, jadi nama bunga ini jadi branding. Dicatut Branding gitu ya. untuk cari korban-korban lain. Kadang-kadang bisa terlapor ini tuh bener-bener mau foto saya misalnya lagi makan tapi bilangnya saya lagi meeting, proyek lah, minyak lah, apalah gitu-gitu, pengadaan barang lah, itu menggunakan foto saya gitu. Melaporkan juga kan, namanya juga dicatut juga nih semua. Ya itu mungkin Tadi sudah kita sampaikan ya, nanti penyidik akan mengembangkan kasusnya ini, dan juga ini juga bagian dari pencemaran nama baiknya. Nah, tidak hanya kerugian tapi juga menjadikan Bu Bunga framing untuk dijual lagi kepada korban yang lain. Investasi kemarin tuh apa sih, properti sama kuliner gitu Kak Bunga atau apa yang sama? seperti sih Mbak, itu kayak Ada pengadaan barang ya, jadi memang kita yang kita laporkan ya, ada juga properti ya, jadi juga memang ada tergantung dari masing-masing tahapan-tahapan yang ada dalam perjanjian. Jadi banyak penawarannya gitu ya Kak ya? Melalui purchase order ya, melalui purchase order. Jadi misalnya ini ada pengadaan barang nih untuk bikin satu rumah, atau juga pengadaan bibit, menang tender ini gitu ya. Jadi lebih ke situ. Dengan jumlah segini, misalnya jumlahnya 2M, gitu. Cuma mau invest berapa gitu. Nah, jadi pengadaan itu ternyata adalah pengadaan fiktif. Dokumen yang disampaikan adalah dokumen fiktif. Jadi perusahaan yang memang dicatut namanya juga mungkin juga akan ikut dipanggil. Gitu. Mungkin setelah ini Terakhir agendanya apa? agendanya Agendanya adalah pemeriksaan masih lanjut hari ini di sini, atau Setelah ini. hari ini kita masih belum selesai sebenarnya, cuma kan tadi teman-teman masih udah pada nunggu ya, jadi kita perlu menunggu. Kemudian masih lanjut, setelah itu tadi dari penyidiknya mungkin dari ini memeriksa dokumen yang tadi diduga palsu atau fiktif. Ya mungkin juga ada pemanggilan sampai dengan ke Bali. Doain ya teman-teman ya. Iya. Ya, itu. Terima kasih Kak Bunga Mbak, terima kasih.